kalau mau tahu etalasenya kayak gimana, cek sosial medianya. Ya, cek sosial media. Kok pengen tahu barang-barang, cek di link ini. Gitu kan. Preview. Halo, nonton. Ya, ini. Aku ngasih share punya penonton. Halo, dadah. Emang nggak bisa basa-basi dia sama penonton. Main ajar-ajar dia, kacau dia. Jadi kita bahas apa nih? Jadi kita hari ini membahas dampak positif dan negatif sosial media pada bisnis. Tapi kok teks banget ya. Tapi ya salah satu yang aku kesalkan, aku pernah nonton tuh video tuh yang Megatron yang dibongkar sama yang pengirimnya DHL kan. Ya kan? Yang di Bea Cukai kan, orang itu kan bilangnya kan awalnya Bea Cukai, ternyata diklarifikasi ya akhirnya. Tapi sebenarnya salah satu hal yang terkadang aku malas untuk belanja online itu adalah kadang-kadang kurirnya kurang asam juga. Bukan kurir yang ngantar, enggak. Kurir gudangnya itu main lempar. Kok mereka bisa begitu ya? Padahal itu kan bisa jadi udah pasti merugikan ya. Barang itu udah pasti merugikan konsumen ataupun ya orang yang menunggu barang-barang itulah. Karena satu, kita paham lah bicara tentang pengiriman barang atau belanja-belanja online itu kan pasti lama nyampainya. Dan kita berharap benar gitu, Bang. Kadang sampai di tempat tuh itu mengecewakan gitu. Adalah yang ronyok kardusnya. Apalagi yang paling viral sekarang tuh adalah barang-barang kita kalau misalkan transit ke Kapuk DC. Ya. Kapuk DC itu bisa transit bisa diproses 3-5 hari baru jalan lagi dia. Lama dia nginapnya, kayaknya banyak mainan. Nongkrong dulu deh produknya. Dan apa perlu sebarbar itu gitu ya? Sampai di tempat kita gitu. Iya makanya kan. Ya kan kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa gitu kan. Kita sadar bahwa ini pekerjaan punya penuh dengan resiko dan segala macam. Kadang boleh kali kita mengurangi barbar kita dan kekepoan kita terhadap yang bukan itu. Iya bukan hak kita sebenarnya. Itu sebenarnya sangat disayangkan sih. Tapi ya memang gitu lah, dampak media sosial pada bisnis tuh banyak juga negatifnya. Termasuk salah satunya membuat persaingannya tidak sehat. Persaingan tidak sehat tuh ibaratnya kayak penjiplaan antara produk-produk misalkan. Misalkan nih, produk kita nih, aku punya produk kayak misalkan mixbar lah ya. Ketika aku buat konten, terkadang aku juga memperlihatkan kan berapa takaran-takaran yang kupakai untuk di sirupku dan lain-lain kan. Nah itu bisa dicontoh tuh. Padahal tujuanku untuk meningkatkan traffic, tapi oleh kompetitor yang lain bisa jadi itu dijiplak sama mereka. Dampak negatif yang kedua tuh ya reputasi juga bisa hancur gara-gara media sosial. Kok bisa rusak? Iya, kalau misalkan kita memberikan penawaran yang salah, contoh Holy Wings, dia memberikan itu tawaran promosi pakai namanya itu, akhirnya kan tutup. Itu salah satu salah satu dampak negatif juga dari media sosial. Walaupun itu strateginya mungkin punya maksud lain tapi belum tentu bisa diterima di tempat kita. Ya, karena media sosial sekarang tuh udah menjadi makanan masyarakat sehari-hari kan jadinya. Coba kalau mereka tidak menggunakan kedua nama itu mungkin akan berbeda. Aman. Padahal itu penawaran yang paling bagus bagi aku. Kayak contoh misalkan nih, kayak di tempat-tempat lain tuh, yang kita tahu misalkan jika Anda berulang tahun hari ini maka 1 porsi gratis. Ya. Iya kan? Itu orang tetap datang ya ulang tahun. Dan orang ulang tahun nggak mungkin datang sendiri kan? Ya pasti bawa kawan atau minimal bawa keluarganya. Minimal dia bohongin lah kayak KTP siapa gitu ulang tahun gitu. Niat banget dia. Pinjam KTP. Makan gratis. Setiap hari. Aduh. Jadi gitu. Dan juga yang ketiga yang menjadi dampak negatif di media sosial itu adalah kurangnya interaksi fisik nantinya. Ketika kalau misalkan kita memiliki outlet yang secara fisik nih, kita punya outlet fisik di online, kita ramah banget nih, ya kan? Itu misalkan pekerjaan kita yang nyapa-nyapa di media sosial nih, ini emang tim marketing nih, tim media gitu kan. Tahu-tahu staff yang di bagian di depan fisik, kasir, enggak seramah itu. Wah, hancur citra usaha kita beneran, John. Karena aku juga pernah ketemu yang kayak gitu tuh, yang kalau kita lihat di media sosial, wah gila betapa ramahnya gitu bahasanya. Asiknya. Atau jangan-jangan dia pakai robot kali.
Bisa jadi kayak di London itu dia pakai apa virtual, dia pakai monitor. Kayak ketemu aslinya kan, nggak begitu menyenangkan di toko ini. Iya, makanya itu yang harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Makanya media sosial itu memang sangat banyak menguntungkan secara traffic dan lain-lain, tapi juga banyak negatifnya. Nah, ini positifnya juga banyak. Salah satu positifnya yang tadi meningkatkan traffic penjualan. Apalagi kalau kita punya bukan dua toko, sorry. Kita melakukan penjualan secara dua arah. Yang pertama secara online, yang kedua secara fisik offline. Nah, itu peningkatan trafficnya gila itu media sosial itu. Itu udah berapa kali ku trial dan error ya memang sangat berpengaruh. Ditambah ya lagi kalau kita dengan sosial media, traffic itu mudah benar terdetek tanpa harus kita capek-capek hari ini udah berapa yang tanpa harus secara manual kita menuliskan berapa barang masuk, berapa barang permintaan dan segala macam. Bisa kita monitor dari jauh juga. Makanya media sosial tuh keren untuk penjualan, tapi juga harus berhati-hati. Dan juga di media sosial itu lebih tertarget juga. Targetnya lebih jelas untuk di penjualan. Misalkan contoh target ini. Pentargetan dalam media sosial tuh di dalam iklan ya. Ketika kita mencoba ADS bahasanya, ADS Instagram Ads atau Facebook Ads atau apalah gitu, Google Ads dan lain-lain. Ada yang namanya geotargeting. Geotargeting itu adalah kita menargetkan pelanggan atau konsumen sesuai dengan lokasi kita saat ini. Misalkan nih jaraknya berapa kilometer nih, misalkan 10 kilometer dari titik usaha kita. Atau kita mau cari orang-orang yang belanja tuh nggak secara nasional, tapi secara lokal. Bisa tuh ditargeting tuh. Nanti orang-orang yang bermain media sosial di sekitar situ akan mendapatkan target iklan kita. Nah, mudah terdetek. Habis itu nanti gampang orang-orang bakalan ada yang mungkin akan melihat websitenya, toko secara online-nya, ada juga yang mungkin datang ke toko outlet fisiknya kalau misalnya dia punya outlet fisik. Itu keren tuh sebenarnya itu. Dan yang terus juga media sosial juga sangat membantu kita dalam berjualan. Karena modal yang digunakan bisa tipis kalau kita tidak memiliki outlet fisik. Kita bisa jualan. Misalkan nih contoh kita jualan baju atau kita jualan apa gitu yang berhubungan dengan makanan gitu kan. Udah buat di rumah. Dengan adanya ADS geotargeting tadi, kita jualan dimanapun bisa. Yang penting kita tahu nih target pasarnya kemana. Dan kita yakin dengan produk yang kita jual ini akan diterima oleh masyarakat. Ya. Nggak perlu ada outlet fisik kan yang harus muncul orang datang secara ini. Kita harus buat tokonya dulu dengan biaya yang lumayan besar apa segala macam. Ini cukup dengan toko virtual. Ya, cukup dengan toko virtual udah. Media sosial, toko virtual kan banyak sekarang tuh. Ya kan, jualan-jualan yang kayak gitu tuh. Tokonya nggak ada, tapi di secara virtual dia terkenal. Menjadi salah satu kompetitor yang paling penting di dalam kompetisi usaha. Kan? Kalau mau tahu etalasenya kayak gimana, cek sosial medianya. Ya, cek sosial media. Kalau pengen tahu barang-barang, cek di link ini. Gitu kan. Padahal toko aslinya nggak ada tuh penjualannya ya gitu, bisa COD, bisa juga dia mungkin penjualannya kirimannya secara nasional ataupun internasional kan gitu. Yang asiknya semua biaya bisa kita kendalikan gitu. Ya, oke sekarang kalau misalkan udah merasa bingung mau buka usaha apa, udah trennya itu udah media Pak. Sekarang tuh trennya media, bukan trennya buka toko kayak zaman old school dulu. Old school dulu kita mungkin butuh tempat, butuh lokasi. Lokasinya harus ada padat lalu lintas. Terus lokasinya harus menjual ini, harus menghadirkan ini, itu segala macam. Udah, nggak usah itu gitu. Tinggal buka media sosial, ADS, kau jualan apa? Udah, kelar, cuan tuh. Nggak perlu repot. Tinggal ngikutin perkembangan zaman hari ini aja gitu. Iya, tinggal ngikutin permintaan pasar udah kelar. Tapi kan tetap kita harus bijak tuh dengan bersosial media. Jangan sampai media sosial yang ada negatif yang kita buat. Betul. Karena bisa jadi menghasilkan keuntungan besar bagi kita sendiri, bisa juga jadi malapetaka. Ya. Kalau kita salah berselancar. Gitu, Cuk. Preview.